Maulana, Maulana, kami harus bebas. Baling-baling bambu. Karena saya udah nggak penting lagi. Kalau kita kelaparan, dia butuh makan ibu itu serius. Saya siapa? Hola bestinya kata Ani. Besti, gak lagi ricuh kayak sidang sebelumnya. Persidangan Nikita belum lama ini pada 14 Agustus 2025 yang beragendakan saksi-saksi termasuk Samira atau Doktif yang kembali menjadi saksi lantaran pada sidang sebelumnya sempat ditunda. Nah, meski lebih kondusif dalam ruang sidang, namun sayang area luarnya nggak sekondusif yang di ruang sidang, Besti. Hal itu lantaran pembatasan untuk orang yang bisa masuk ruang sidang. Dr. Oki dan Lucinta Luna pun yang biasanya bisa masuk ruang sidang, saat sidang Nikita hanya bisa menyaksikan melalui layar di luar ruang sidang. Begitupun dari kubu Reza Gladys. Meski sahabat diduga kecewa lantaran nggak bisa masuk ruang sidang untuk menyaksikan langsung, berbeda dengan Lintang dan Edwin yang ada dalam ruang sidang. Walaupun sayang Besti, saat dikejar awak media usai persidangan, kedua saudara kandung Nikita memilih untuk aksi diam, tak menjawab apapun pertanyaan dari awak media perihal persidangan yang mereka hadiri. Ngomong Pak. Satu aja Pak, satu, tidak seluruhnya. Saya saja yang masuk dan saya jamin saya akan keluar setelah mengecek yang ada di dalam. Nanti nih kita kalau minta makan lupa ada kasih makanan bagaimana? Jadi kita pulang nih. Ya, kalau nih kita kelaparan, dia butuh makan ibu itu. Ibu yang tahu saya siapa. Kalau mungkin terdakwa ada yang sakit ya, tanggung jawab nggak Bapak? Itu aja sih. Tanggung jawab tidak. Bu, saya ngecek aja Bu, saya ngecek aja, saya jamin saya keluar Bu. Udah ada 40 orang di dalam. Tim Reza belum masuk juga ini, udah ada 40 orang. Siapa di dalam itu? Siapa di dalam? Siapa keluar lagi? Saya keluar lagi. Ayo saya Bapak mau dulu dong, Pak. Saya ngecek doang. Saya ngecek doang, Pak. Kita keluar. Alasannya apa? Saya pengen dengar dulu. Alasannya kasih alasan yang jelas. Oh, Bapak nggak mau ngomong, siapa Ibu mungkin mau ngomong, mau berbicara? Kasih alasan yang jelas. Kasih alasan dulu, Pak. Saya mau ngecek dulu ke dalam. Satu Ya. aja. Saya balik lagi. Saya kembali lagi. Biar tahu. Saya ngecek doang, saya keluarganya. Biar tahu. Gitu loh. Kasih Pak, Bapak ngomong Pak. Kasih alasan yang jelas. Kenapa kami tidak boleh Cuma masuk satu ke dari pengadilan negeri masuk keluar sini ngomong kenapa alasannya nggak bisa. Saya cuma mau ngecek doang, bukan mau masuk. Saya ngecek, saya keluar lagi. Cek doang, dilihat doang. Tim RG berapa orang ini yang nggak bisa masuk? Pak, satu, dua ini emang ini karyawannya, ini dari karyawannya, terus ada kurang lebih 6 orang. 6 orang bisa masuk di dalam berarti ada. Belum ada. Ini baru kita. Dari tim Niki juga ini keluarganya nggak bisa masuk. Ini tim keluarga Niki juga nggak bisa masuk. Kita juga dari Reza nggak bisa masuk. Jadi nggak tahu di dalam itu siapa yang udah di dalam. Tapi di dalam ada tim yang Niki juga. Belum ada. Yang di dalam kayaknya baru yang buka-buka keranjang kuning. Nggak tahu tuh siapa yang suka buka keranjang kuning. Ya, tolong deh. Kalau yang mau jualan nggak usah di dalam. Ini sono di Tanah Abang. Ya mau live, ntar dulu lah ini keluarga mau masuk. Halo. Bu, bangun Bu, jangan banyakan tidur. Maulana, 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 Maulana. Lu lihat gue dateng ke sidang, outfitnya nggak main-main. Kenapa lu Maulana? Gue nggak boleh masuk padahal kita semua keluarga. Dokter Oki nggak boleh masuk. Kita semua nggak boleh masuk. Pendukung Ami nggak boleh masuk. Maulana, 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 Maulana. Ayo dong punya prinsip kemanusiaan. Kita kan fokus. Kita nggak ada live-livean ya. Tetap Ami pemenangnya. Menjelang 17 Agustus Ami harus bebas. Baling-baling bambu. Ya, kita nggak apa-apa diusir sama Maulana, Maulana. Gak apa-apa, yang penting kita baca doa dari sini aja. Kita bisa lihat sidang rame-rame di situ kan. Gak apa-apa, kita nggak pasang-pasangin, tapi yang penting demi Ami. Mungkin minggu depan akan datang lagi nggak walaupun keadaan seperti ini Kak? Ditanya Maulana, boleh masuk nggak? Maulana. Kan keadaan seperti ini. Keadaan seperti ini nih. Kalau ada Maulana lagi, Maulana. Tapi kalau nggak ada Maulana ya udah. Saya nggak jadi Maulana. Mungkin akan lebih pagi lagi kali nggak jalan. Iya. Jadi biar bisa masuk. Habis subuh ya Kak? Siangan. Apa? Habis subuh. Habis Iya. sholat tahajud bagus. Ya udah. Ya. Duha aja. If you love her, yes I love her. Pak, tadi belum terlalu jelas nih.
di dalam juga sinyal dimatikan, tidak boleh live. Hah, kapan? Tadi barusan. Di Jumpers. Kapan tadi barusan? Sekarang. Hari ini sidang berjalan. Kan Maulana. Lu kenapa gue nggak boleh masuk? Jadi gue nggak bisa ngeliat. Jangan tanya Dan gue Nikita dong. Mirzani juga kita kegocek, dia lewat dari pintu sana, biasa lewat dari pintu sini. Polisi juga satu kompi pada datang Tuh ke kan sini. Maulana. Gimana ini? Aku juga nggak tahu. Belum nengok Kaniki, belum bisa melihat. Di sana aku kan dari Kaniki support ya. Aku selalu mensupport yang pertama sama Dr. Oki. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mencurigai. Di chat tersebut yang saya dapatkan dari Dr. Samira saat itu, Dr. Samira mengirimkan kepada saya dan saya pun punya, tapi kebetulan handphone saya disita. Di situ saya baca memang Dr. Janet bilang bahwasanya Nikita dan Hamil beserta Dr. Oki memeras Dr. Reza sebanyak 4 miliar rupiah. Lalu saya bertanya kepada Dr. Samira, apakah Dr. Samira pernah Dr. Janet? Dokter Samira bilang iya, maka saya bisa meminta maaf. Coba terjawab pertanyaannya. Iya, pertanyaannya adalah saya meminta teleponnya Dokter Janet, lalu saya menelpon Dokter Janet dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang memeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dokter Samira kayak gitu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, saya miliar itu kecil untuk saya. Ya nggak apa-apa, kan support nggak hanya dalam bentuk hadir. Tapi nonton TV di luar nggak apa-apa ya dong? Iya. Nonton TV di luar itu Berarti pertama kali. Iya, sudah disediain aja kalau masuk dok. Masuk dok. Ya, sampai aja. Nggak diizinin masuk dok? Iya nggak diizinin, karena saya udah nggak penting lagi. Dok, gini dok, gini dok. Gini. Kak, tadi persidangan hari ini mungkin seperti apa sih tadi di dalam? Tadi menyaksikan langsung dari Intan, mungkin seperti apa sih, Kak? Persidangan hari ini tadi di dalam mungkin tadi seperti apa menjadi? Kak, mungkin seperti apa sih tadi di dalam? Tuh, beda kan ya Besti? Tapi bukan sidang Nikita kalau nggak ada bedanya. Secara bukan cuma soal pembatasan, tapi Nikita sendiri juga terlihat lebih tenang Besti saat sidang. Dan kalau sebelumnya Nikita terlihat hanya bersalaman yang diduga warganet hanya sekedarnya aja dengan Doktif, kali ini terlihat Nikita menyalami Doktif dengan memandangnya. Dan Nikita sendiri kalau pekan lalu usai sidang tak sempat memberikan statementnya, pada sidang kali ini dalam wawancara bersama awak media meskipun hanya sebentar, Nikita pun menyampaikan pernyataannya yang boom banget Besti. Dimana Nikita yang mengaku jengah dengan perkara 4M lantaran ia merasa itu bukan uang besar baginya karena harga endorse-nya hampir 10M, membuat Nikita mengatakan mau menambahkan uang 1 miliar pada Reza Gladys yang disebut Nikita miskin. Waduh, dan perihal uang 350 juta pun Nikita menegaskan kalau uang tersebut sudah diikhlaskan Sela Saukia dan ia pun mengaku tak pernah memintanya katanya. Bismillah nih. Sehat? Bismillah.
Benar. 2 miliar. Kak Niki gimana Kak Niki? Salam dari dulu. Orang orang Kak Niki. Saya dari Ambar Maluku. Siap. Tidak tahu. Alhamdulillah sampai hari ini semuanya baik ya, meringankan semua sesuai dengan faktanya, memang seperti itu. Teman-teman wartawan juga tadi mendengarkan saksi dari Nafapak, Pak Bambang sendiri bilang bahwasannya karena saya pernah mempromosikan Nafapak dan saya taruh di YouTube saya, channel YouTube dan Instagram saya, dari harga rumah yang saya beli 41 miliar hingga didiskon jadi 33 miliar. Harga endorse saya itu hampir 10 miliar. Gitu kan. Nah, ini yang dipermasalahkan adalah uang 4 miliar. Jadi kalau Reza Gladys miskin gak punya uang, nanti 4 miliar saya tambahin 1 miliar ya. Jadi jangan terlalu digimanain gitu kasus ini, karena saya malu gitu ngurusin 4M kok sampai satu Indonesia gaduh, polisi semua udah kayak kasus pembunuhan, mafia narkoba, bandar narkoba atau bandar judol gitu. Saya merasanya seperti itu gitu, agak memalukan gitu kasus ini. Kalau masalah uang 4 miliar nggak punya, gampang nanti kita transfer. Ya. Dan Bayangin, Pak, hanya ngomong sebentar aja dia dibayar 10 miliar. Yang lain itu masih banyak bandel sama saya, ada 2 miliar, 4 miliar. Itu endorse-nya Niki semua. Dia apa dia nggak tahu Niki siapa? Ami perihal ATM Niki BCA. malu saja nggak punya uang. Bank account yang ada 350 juta. Itu kan sodako. jadi 350 juta itu sesuai sama WhatsApp yang dikirim sama salah satu ular ini. Dia bilang dia ikhlas karena dia merasa bersalah bahwa dia sudah memberangkatkan waria Isla Zega yang dia tahu waria yang menghina anak saya kebetulan dan menghina anaknya Mbak Sandi juga gitu. Itu ada di WhatsApp kok, dia bilang dia ikhlas gitu. Dan saya tidak pernah meminta uang 350 juta tersebut, ingat ya. Saya tidak pernah meminta, ada di WhatsApp dan WhatsAppnya pernah saya putarkan di meja persidangan di depan Bapak Hakim yang terhormat. Di sisi lain, Besti, salah satu saksi yang hadir dalam persidangan tersebut diduga membuat Nikita bahagia. Lantaran dalam kesaksian saksi tersebut menyebut kalau Nikita bahkan mendapatkan diskon hampir 10 miliar untuk total harga rumah yang dibeli Nikita. Di mana hal tersebut membuat warganet merasa cukup fantastis dengan harga endorse Nikita yang mencapai 10 miliar dan jadi membandingkan dengan uang 4M yang kini ramai di kasus laporan terhadap Nikita dari Reza Gladys. Sementara itu, Fitri Sahuteru dalam video yang beredar di sosial media diduga mengomentari ramainya nilai endorse Nikita 10 miliar. Menurutnya, dalam video tersebut hal itu berbeda dengan yang dialami Reza Gladys yang ia sebut sudah diperas lalu dijelek-jelekan. Waktu itu ada diskon endorse atau apa? udah ada endorse Di diskon. karena waktu itu masih baru launching, Di diskon berapa miliar? itu kurang lebih sekitar 10 miliar. Apa yang harus dilakukan oleh terdakwa setelah mendapatkan diskon untuk pembelian rumah tersebut? booking fee tentunya. Ya oke, booking fee untuk membayar. Apa yang dilakukan? Promosi dan apa terhadap ada dunia ada broker atau apa yang dilakukan? Yang Anda tahu? Tidak ada sama sekali. Tidak ada atau tidak tahu? Tidak ada. Oh, ada. Tolong Anda sampaikan, kan dari 41 sekian miliar dipotong menjadi 3,5. Sekian miliar itu adalah bagian daripada hak Nikita Mirzani dibayar hampir 10 miliar. Yang dia lakukan adalah mereview atau melakukan posting, disuruh posting betul. Dia posting, tahu? Dia posting sendiri. Atas developer Anda ya. Oke. Sekarang, apakah sudah lunas 30 sekian miliar? Sudah. Apakah sudah serah terima? Belum. Belum ya. Tapi sudah lunas ya. Dia tidak punya utang. Tidak. 33,5 miliar cash selesai. Betul. Sudah. Dikali Tuh endorse Ami 10M menyalakan. Ya nggak masalah lah, kan dia naikin juga dulu harganya. Menyala banget. Nggak menyalanya itu yang terjadi adalah dia dikasih endorse, nafapaknya nggak dijelek-jelekin, sinar masnya nggak dijelek-jelekin. Bedanya dengan Dr. Reza Gladys, dia udah meres tetap dijelek-jelekin. Itu simpel kok. Udah, kalian itu jangan dibutakan oleh fakta ya.
faktanya itu mau 10M mau berapa itu hak dia, memang itu mungkin karena dia katanya influencer, artis, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak orang yang dikasih free begitu, nggak. Tapi bedanya dengan kasus yang terjadi sama Reza Gladys ini, dia sudah minta uang, sudah memeras, tetap dijelek-jelekin, dikata-katain, ya, diabu-abuin, diapain. Dia mau dapat endorse 100M sekalipun itu urusan dia, hak dia. Yang nggak bener itu sama Reza ini, dia udah minta duit, udah memeras, tetap dijelekin. Itu poinnya itu. Makan dulu haters. Semangat ya, kalian jangan mau dibelok-belokin. Dia mau katanya dikasih diskon, biasa, aku juga biasa ya, sebagai developer aku tuh ngasih diskon tuh biasa ke artis-artis, biasa, sesuai dengan harga rumah yang dijual. Kayak kemarin aku jualan rumah ke beberapa selebritis, kasih diskonnya juga gede, ada yang 500 juta, ya nggak? Ada yang berapa ratus juta dengan harga 1,2 ngasih diskon 500 juta itu apa? 50% udah lebih. Biasa itu di dalam bisnis. Gak ada istimewanya. Yang gak istimewa itu orang udah diperes, dijelekin, difitnah, diancam, mau dirusak kredibilitasnya. Tuh. Ya emang itu faktanya. TPPU-nya itu mengalir, namanya TPPU itu uang hasil kejahatannya itu dialirkan. Nah ini dialirkan membeli rumah. Tuh. Tapi urusan kasus ini adalah dia mengancam untuk mencemarkan, merusak kredibilitasnya gitu. Maksa minta, meres, namanya meres, maksa. Kalau nggak dikasih nanti gue gini. Nah uang hasil kejahatannya itu dipakai untuk beli rumah, itu namanya apa? TPPU. Diskon itu gara-gara dia post video. Iya, itu emang kerjaannya begitu. Nggak istimewa itu. Aku aja jualan rumah murah, ada selebritis mau posting, mau beli di sini, aku kasih diskon sesuai dengan harga yang dijual. Kalau mereka jualannya 100 miliar misalnya, apa 40 miliar, dikasih 10 miliar itu nothing. Paham nggak? Sama dengan aku jualan 1,2M, aku kasih 500-600 juta. Itu jangan bodoh kalian. Gas. Ya nggak berarti. Hitung-hitung biaya promosi. Itu namanya hitung-hitung baik biaya promosi, karena setiap perusahaan itu ada ada alokasi untuk biaya promosi. Biaya promosi itu pamer sebenarnya kalau habis beli perumahan, habis beli rumah, bukan beli perumahan. Kafit Naira katanya bukan punya Kafit, terserah ya, terserah mau punya setan hijau kayak mau punya genderuwo kayak, yang penting yang dapat duit aku. Nggak penting, aku itu nggak penting flexing, nggak penting akuin punya ini itu nggak penting sama sekali ya. Yang penting aku dapat duit dari harta aku sendiri ya, dari aset aku sendiri. Kalau orang-orang nggak mau ngakuin kalau Naira Resident ini bukan punya aku, terserah. Kalau Kafit ngomong bener mulu, iya. Makanya kelenger orang-orang itu karena aku ngomong selalu bener. Bener nggak Kafit kasih diskon 10 juta? Bukan kasih diskon 10 juta, dia beli rumah di Naira Resident 1 itu tidak keluar uang sama sekali. Karena aku yang mencarikan uang untuk beli rumah itu. Dengan apa? Dengan ngasih cuma-cuma, aku suruh akuin beauty house. Aku dapat aku itu mendapatkan franchise. Nah uangnya aku kasih dia, dibagi, memang sama aku bagi 2. Beberapa franchise itu hasilnya apa? Naira Resident. Sebenarnya aku nggak perlu ngasih dia itu, nggak perlu. Yang ada tuh beauty house aku itu nggak ada yang mau masuk, gara-gara males ada dia. Orang-orang yang punya franchise itu karena ada foto dia nggak ada yang mau, akhirnya pada tutup. Itu fakta ya, itu kesalahan terbesar aku itu nolongin anjing kejepit. Kain. Paham kalian? Kalau memang dia merasa punya kalau dia memang merasa punya beauty house, mana buktinya? Nah jangan nanti aku posting pembayaran Naira Resident itu dari mana, nomor rekeningnya dari aku, minta dong buatin. Pembayaran Naira Resident itu kan datangnya dari kantor kan, dari Bu Irma. Nah jangan
nanti kalian malu nih. Aku punya datanya. Semua terrekord. Karena apa? Kebanyakan dari rekening aku. Karena apa? Ya karena aku tuh kasihan sama dia waktu itu. Lagi dia belum error, belum. Pokoknya kalau ada berita boros, apa namanya, duta apa tadi? Gue dinamain, saking banyak sih dinamain aku tuh. Duta konfirmasi. Nah, dulu deket sama Enem arwahnya beda karena iya makanya itulah main sama tukang kambing bau kambing, main sama tukang gorengan bau minyak, main tukang parfum bau wangi parfum. Sebetulnya nggak masalah sih aku tuh bergaul sama siapapun, nggak masalah. Cuman yang masalah ini orang yang aku temenin itu duta pemeras tuh, duta pemeras udah lagi di sidang. Nah kan, anyway, pro kontra emang selalu ada aja ya Besti. Dan emang biasa kalau ada hal tersebut. Sama kayak sidang Nikita kali ini. Kalau sebelumnya Nikita yang sulit tenang lantaran JPU memotong pembicaraan saksi, kali ini Nikita justru yang menenangkan kuasa hukumnya yaitu Fahmi Bamit yang kesal karena JPU kembali memotong saat Teh Ati, pegawai Nikita, memberikan kesaksiannya. Tolong berhenti ya. Silahkan jangan dapat biar salah satu ya. Inilah yang memicu perjuangan jadi ramai. Tolong kalau ada sudah jangan begitu ya. Kita semua ini menilai, majelis menilai, pengunjung menilai. Silahkan dilanjutkan. Jangan hapus saja. Terima kasih. Kembali saya sampaikan terkait tadi ada tentang keuangan terkait sedekah tadi saya kembali selain daripada asuh sekolah dan lainnya, apakah ada sekolah yang sudah dibangun sama beberapa ini sehingga ada aliran dana sedekah itu untuk sekolah tersebut? Setahu saya, Pak, setahu saya Madam itu sering membantu orang yang udah dikenal sama yang dikenal juga sering membantu. Seperti apa ya? Seperti yang misalkan ada bayar rumah, bayar ongkosnya sedikit langsung kasih gede, terusan ketemu sama Gojek motornya jelek dibeliin motor. Diberi motor. Ya, Terus selain itu yang misalkan ada biaya-biaya tadi kan sekolah ini kan ada untuk memberikan motor ya. Saya tadi kembali ke sekolah ada kayak yang dibayarkan sama tidak ada. tidak, tapi kalau untuk sering memberi asuh dan lainnya itu ada Iya, tapi saksi tidak mengetahui. Iya, saya tidak mengetahui. Sepengetahuan saksi, ketahuan ini seperti apa? Madam kita menjadi saya udah kenal 7 tahun, dia orangnya baik. Baik itu seperti apa? Baik itu sering menolong orang lain. Menolongnya seperti apa bisa dijelaskan oleh saksi? Yang menolong orang lain seperti yang dibutuhkan gitu aja. Ya banyak, pokoknya tidak satu atau dua, tidak banyak yang sering membantu orang. Ya. Terdakwa ada pertanyaan? Nah Besti, adem ya kalau kondusif. Ya walaupun masih ada lah sedikit doang perdebatan, namanya juga ruang sidang. Tapi kalau kalian sendiri gimana nih Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.